Berbicara tentang tunjangan, teman-teman, ada beberapa jenis tunjangan yang tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan tunjangan tersebut. Ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan tunjangan tersebut. Tunjangan apakah itu? Pertama, tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru. Yang kedua adalah tunjangan khusus. Dan yang ketiga adalah tambahan penghasilan. Nah, mengenai tiga jenis tunjangan tersebut, kira-kira apa sih yang membedakan antara tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan? Berapa sih besarannya? Serta yang paling ditunggu adalah kapan sih jadwal pencairan dari tiga jenis tunjangan ini? Nah, penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait tiga jenis tunjangan yang tentunya tidak semua ASN beruntung bisa mendapatkan tunjangan tersebut, teman-teman. Kira-kira apa sajakah itu? Yang pertama nih, ada yang namanya tunjangan profesi guru atau lebih dikenal dengan istilah sertifikasi guru. Kemudian yang kedua adalah tunjangan khusus, dan yang ketiga adalah tambahan penghasilan, teman-teman. Nah, untuk menjelaskan ketiga jenis tunjangan ini, maka kita akan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Nah, kita langsung saja teman-teman ke bab 1 ya, tentang ketentuan umum, tepatnya ada pada pasal pertama, yang mana dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang selanjutnya disebut tunjangan guru ASN adalah tunjangan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru ASN. Kemudian yang kedua dikatakan ya, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, ini jenis tunjangan yang pertama teman-teman, yaitu tunjangan profesi atau teman-teman lebih mengenalnya dengan istilah sertifikasi guru. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan khusus, yang mana tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi memang teman-teman ada daerah tertentu nih ya yang dikatakan sebagai daerah khusus, seperti yang lokasi penempatannya ada di Papua sana, yang jelasnya dia termasuk daerah 3T, maka kemungkinan besar akan mendapatkan yang namanya tunjangan khusus, teman-teman. Dan sebentar kita akan membahas ya, berapa sih besaran tunjangan khusus dan kapan jadwal pencairan dari tiga jenis tunjangan ini. Berikutnya adalah tambahan penghasilan, yang mana tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Nah, di sini harus dipahami teman-teman bahwasanya ada tunjangan yang diberikan kepada yang sudah sertifikasi dan ada tunjangan yang diberikan untuk yang non sertifikasi. Jadi kalau teman-teman belum sertifikasi, maka ada istilahnya tambahan penghasilan. Kalau teman-teman sudah mempunyai sertifikat pendidik atau serdik, maka akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan Hidayah di awal atau pertanyaan Hidayah saat opening terkait dengan berapa sih besarannya, maka kita akan langsung ke bab yang menjelaskan tentang besaran dari tiga jenis tunjangan ini. Nah, untuk besaran tunjangan profesi guru bisa kita lihat pada pasal ke-6 teman-teman, bahwasanya tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Kemudian lanjut pada penjelasan berikutnya ayat kedua, bahwasanya tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan
aturan perundang-undangan. Jadi jelas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai gaji pokok 3 juta, maka tunjangan profesi guru yang akan teman-teman dapatkan adalah 3 juta. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya ada potongan pajak yang sebesar 5% teman-teman, seperti itu. Untuk tunjangan profesi guru ini disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat pertama teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 3 juta, maka dalam per triwulan itu akan mendapatkan kisaran sertifikasi guru sekitar 9 jutaan dikurangkan dengan potongan pajak tadi. Nah, berikutnya kita akan ke besaran tunjangan khusus. Berapa sih kira-kira untuk besaran tunjangan khusus ini? Maka kita langsung ke pasal ke-9 teman-teman. Pada ayat 1 dikatakan bahwasanya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Kemudian ayat kedua dikatakan bahwasanya tunjangan khusus diberikan ya sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ternyata besaran antara tunjangan khusus dan tunjangan profesi guru itu adalah sama, serta diberikan setiap 3 bulan sekali teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita ke tunjangan yang ketiga adalah tambahan penghasilan. Nah, tambahan penghasilan ini untuk mengetahui besarannya kita langsung ke pasal 12 teman-teman, ayat 2 bahwasanya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan sebesar Rp250.000 setiap bulannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tamsil ini ya diberikan juga setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran, seperti itu. Jadi sekali penerimaan maka teman-teman akan mendapatkan Rp750.000. Dan tentunya teman-teman, untuk tamsil ini diberikan kepada teman-teman yang non sertifikasi. Kalau yang sudah punya serdik atau sertifikat pendidik, maka besarannya sebesar gaji pokok ya. Namanya adalah tunjangan profesi guru. Dan yang paling dinantikan oleh teman-teman tentunya bagi penerima TPG atau tamsil atau sekaligus penerima tunjangan khusus adalah mengenai jadwal pencairan atau jadwal pembayaran dari tunjangan ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui jadwal pencairan maka kita langsung ke bagian lampiran dari peraturan menteri ini ya. Kita lihat pada halaman ke-2 tentunya di sini tertulis tentang validasi dan penetapan penerima tunjangan teman-teman. Di sini pada tabel pertama tertulis sinkronisasi data. Jadi ada jadwal sinkronisasi data, kemudian ada jadwal pembayaran. Sinkronisasi data itu sendiri dilakukan 31 Maret untuk triwulan 1 teman-teman, sementara pembayarannya itu kisaran pembayarannya itu berada pada bulan April, seperti itu. Jadi untuk pembayaran tunjangan ini untuk triwulan pertama dilakukan pada bulan April, sementara untuk triwulan kedua sinkronisasi data itu dilakukan pada 30 Juni, pembayarannya dilakukan pada bulan Juli. Kemudian untuk triwulan ketiga dilaksanakan pada 30 September untuk sinkronisasi data, sementara untuk pencairan tunjangan ini dilaksanakan pada mulai bulan Oktober, sementara untuk triwulan 4 sinkronisasi data dilakukan 31 Oktober dan pencairannya dilaksanakan pada mulai bulan November. Jadi hampir berdekatan pencairan tunjangan di triwulan 3 dan keempat. Ya, alhamdulillah teman-teman, semoga informasinya jelas mengenai apa sih yang membedakan dari 3 jenis tunjangan ini, kemudian berapa besarannya, serta jadwal pencairan dari 3 jenis tunjangan ini. Jadi sama teman-teman jadwalnya, yakni pada triwulan 1 pada bulan April, kemudian untuk triwulan 2 dilaksanakan pada bulan Juli, kemudian triwulan 3 pada bulan Oktober, dan triwulan 4 itu mulai bulan November. Seperti itu. Semoga informasinya jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.